Ya, oke. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Rapid Miner. Rapid Miner itu adalah sebuah aplikasi yang memiliki tampilan antarmuka pengguna yang mudah untuk dioperasikan. Nah, di sebelah kiri itu ada panel repository. Repository itu adalah panel repository digunakan untuk mengelola dan menata proses analisis data menjadi proyek. Pada saat yang sama dapat juga digunakan sebagai sumber data yang berkaitan dengan metadata. Di situ ada operasinya, ada data, ada proses, dan juga ada sampel. Nah, di sampelnya ini ada data. Nah, datanya ini ternyata ada banyak deal test, golf test, iris, dan lain-lain. Sedangkan di bawah ada namanya itu panel operator. Nah, panel operator adalah berisi operator-operator yang dapat digunakan pada proses analisis. Nah, ini ada namanya data akses. Data akses ini, kelompok ini terdiri dari semua operator yang berguna untuk membaca dan menulis file dari repository lokal atau cloud. Terus ada blending juga. Blending ini adalah kelompok yang terdiri dari semua operator yang berguna untuk mentransformasi data. Kalau cleansing adalah kelompok yang terdiri dari operator untuk melakukan normalisasi data. Kalau modeling adalah proses untuk data mining menerapkan model yang dihasilkan menjadi set data yang baru untuk keperluan prediksi. Kalau scoring yaitu adalah kelompok ini terdiri dari semua operator yang berguna untuk penerapan model. Validation, kelompok ini berisi operator yang dapat digunakan untuk menghitung kinerja pemodelan serta data untuk data baru. Kalau utility adalah kelompok terdiri dari operator bantuan. Extension berisi operator yang dikembangkan oleh pihak ketiga untuk keperluan khusus. Oke, sekarang kita ke data ya, untuk latihan percobaan pada bagian yang ketiga, yaitu mengkombinasikan data. Pertama kita ke data, lalu kita ke Titanic Training, kita drag. Nah, habis itu kita hubungkan dari Rapid Training ini ke resnya. Nah, sudah. Kalau sudah, kita running. Nah, ini adalah data yang keluar dari yang hasil yang kita compile tadi. Nah, pada tabulasi data, kita bisa melihat data mentah tentang penumpang Titanic seperti ukuran keluarga atau usianya. Ini adalah keluarga, ada keluarga,
ada usia, ada juga jenis kelamin sama penumpang. Sedangkan kalau ke statistiknya ini pada tabulasi statistik kita dapat meringkas statistik yang memberikan informasi yang berguna, yaitu terdapat 349 penumpang yang selamat dari kecelakaan Titanic. Oke, sekarang kita masuk ke percobaan keempat, yaitu membuat pemodelan sederhana menggunakan decision tree atau pohon keputusan. Pertama kita ke panel history, lalu ke data, terus kita ke Titanic training, kita drag ke sini, drag habis itu, lalu kita ke panel operator, habis itu kita klik modeling, lalu kita pilih prediktif. Nah, nanti di sini ada bacaan tree, pohon, terus kita pilih decision tree, kita drag. Nah, kalau sudah begini, kita hubungkan dari port output ke port input ya. Oke, kita hubungkan dulu. Out ke terus kita hubungkan mode ke rest. Oke, jika sudah kayak gini, kita run. Nah, ini keluar hasilnya nih. Dari pemodelan menggunakan pohon keputusan yang telah kita buat, dapat dijelaskan dengan struktur tersebut bahwa faktor keselamatan nyawa sama sekali bukan suatu kebetulan. Dari analisa yang didapatkan, kesimpulan bahwa penumpang wanita dengan keluarga kecil benar-benar beruntung. Setidaknya mereka memegang tiket yang mahal. Nah, di sini ada penumpang tarif penumpang yang mahal tiketnya. Terus habis itu di sini kan ada yes ini adalah penumpang yang selamat. Lalu di sini adalah penumpang yang selamat juga, dan di sini ada namanya tarif penumpang passenger free sama nih no of sibling or spouse on board adalah keluarga kecil. Kalau di sini untuk laki-lakinya ini tarif penumpangnya yang mungkin dia yang nggak mahal ya, karena dia no di sini. Nah, sekarang percobaan yang kelima adalah mengimpor data ke dalam Rapid Planner.
Nah, gimana cara impornya? Pertama kita klik dulu import data, terus habis itu pilih my computer, lalu habis itu kita ke biasa naruh data di mana nih? Kalau saya ini naruhnya biasanya di data. Nah, ke data mining, lalu ke Titanic data. Kita klik next. Nah, di sini akan muncul data-datanya. Kita next lagi. Nah, kita next. Nah, oke, finish. Wah, ternyata saya udah mengimpor, jadi nggak perlu mengimpor lagi. Berarti saya klik no aja. Cancel. Nah, kalau sudah ke local repository-nya, lalu kita pilih Titanic datanya. Nah, nanti kita hubungkan Titanic data ini ke RAS dari port up ke RAS. Oke, jika sudah begini, kita compile datanya. Nah, ini udah keluar nih data-datanya nih. Nah, untuk mencari data yang hilang tidak lengkap pada kolom umur, klik kolom umur. Coba kita klik kolom umur ya. Wah, ternyata seperti ini. Untuk mencari data yang tidak lengkap pada kolom umur, tinggal kita klik aja. Klik kolom umurnya. Oke, kita muncul. Nah, sebaliknya kalau kabin juga gitu, kita klik aja. Nah, muncul ternyata kolomnya. Lalu kita ke tab statistiknya. Kita klik statistik di sebelah kiri. Nah, di sini ada ada pertanyaan. Sebagai contoh, pertanyaan yang kedua, berapa banyak orang yang tidak selamat dari kecelakaan Titanic? Jawabnya adalah 809 orang. Cara mendapatkan jawabannya, tinggal klik pada panah survivor-nya. Nah, di sini nih akan kelihatan yang gak selamat, yaitu 809 orang. Yang selamat adalah 500 orang. Nah, kita ke tab cards atau visualization. Nah, pada visualization ini dapat digambarkan hubungan antara umur pada sumbu X serta anggota keluarga pada sumbu Y. Nah, berarti ini adalah sumbu Y adalah anggota keluarga dan ini adalah umurnya ya. Nah, berarti di mana penumpang dengan umur muda serta jumlah anggota keluarga yang sedikit memiliki tingkat peluang selamat lebih tinggi dibandingkan
dengan memiliki anggota yang lebih banyak. Nah, sekarang percobaan yang keenam adalah menyaring dan mengurutkan data. Yang pertama kita ke panel history, habis itu lalu ke data, habis ke data kita ke Titanic, lalu drag ke sini. Nah, kalau sudah di drag, nah kita cari operatornya di bawah, kita ke filter example. Atau ke gradingnya, example, terus ke filter. Nah, kita drag filter example. Nah, jika sudah begini, hubungkan port Titanic ke port input filter example. Nah, kita hubungkan nih dari sini ke sini. Nah, lalu jika sudah filter example-nya ini untuk ininya file example-nya ini oke, kita klik kanan. Wah, disconnect port ya. Nah, untuk mengonekkannya ini adalah dengan cara pilih quick paste. Coba. Oke, ternyata kita enggak menghubungkan dulu ya dari Reactive Titanic ke filter example-nya. Kita klik kanan terus lalu quick fix, habis itu connect to Titanic output. Nah, jika sudah seperti ini, tapi sama aja sih sama yang tadi. Terus habis itu kita ke parameter. Habis parameter kita coba kita klik add filternya. Nah, add filter ternyata muncul adalah panel yaitu create filternya. Terus kita pilih, ternyata yang dipilih pada bagian latihan ini adalah jenis kelaminnya. Coba kita klik jenis kelamin, lalu kita pilih equa. Oke, kita ada benar pilih equal. Lalu kita pilih di sebelah kanan ada tongkat ajaib. Nah, ternyata di sini ada pemilihan antara jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Kita pilih yang perempuan. Oke, jika oke, terus
ke oke coba ya. Nah, dari example ini kita ke root. Nah, ini root nih. Kita ke root, bukan di filter lagi, kita pilih ini root. Habis itu kita root apa nih? Nah, kita klik rootnya. Nah, udah kita klik root. Nah, habis itu kita klik kanan kayak tadi. Sama aja ya kayak tadi ya. Sebenarnya kita bisa menghubungkan secara langsung, yaitu dari sini ke sini. Nah, lalu kita jika sudah kita ke rootnya. Di sebelah kanan kita pilih passenger file, atribut name-nya, terus sortingnya secara descending ya, lalu hubungkan ke source-nya ini ke res. Oke, kita run. Nah, keluar adalah umurnya segini. Terus kita dapat melihat tarif tertinggi nih, passenger fare-nya nih. Nah, ini di sini. Kita dapat melihat tarif tertinggi yang dibayarkan untuk seorang wanita, female nih, kan female semua. Female, terus pada yang dibayarkan untuk seorang wanita di kapal Titanic, tarif tertinggi diperoleh segini ya, 512,329. Ini adalah tarif tertinggi pada penumpang wanitanya. Oke, balik lagi, kita menggabungkan dan mengkelompokkan data pada modul ke-7. Pertama, kita drag dulu produk ke sini. Lalu kita drag lagi transaction. Nah, jika sudah, kita ke bagian bawah operator. Nah, ke operator kita klik bleeding, habis itu klik table. Jika sudah klik table, kita klik join. Nah, jika sudah klik join, kita drag lagi joinnya ke sini. Nah,
Sekarang kita sambungkan dengan reaktif produk ke join. Reaktif produk ke join. Oke, terus reaktif transition ke join juga. Oke, jika sudah menghubungkan keduanya, nah lalu klik join pada panel parameternya. Nah, gimana nih caranya nih untuk menghilangkan data centang pada opsi website atribut ASCII? Nah, gimana caranya? Pertama kita ke joinnya dulu ya. Nah, terus kita ke kanan yaitu ada tabel parameternya. Parameternya sudah benar inner. Terus habis itu kita ke centang dulu ini. Bisa atribut oke. Oke. Terus kita pilih edit list. Nah, kita pilih apa nih? Produk it. Nah, ini di bawah ada produk it. Terus kita pilih value-nya produk it juga. Oke, habis itu kita apply. Nah, habis itu kita drag lagi nih ke operation. Terus habis itu kita ke blending. Ke blending terus ke table. Terus habis itu kita ke grouping. Kita drag agrade-nya ke sini. Jika sudah, kita ke sini ya, agrade-nya. Terus kita hubungkan lagi dari join ke agrade-nya nih. Nah, jika sudah, hubungkan agrade-nya ini ke rest. Nah, jika sudah, kita pilih select attribute. Nah, select atributnya ini kita pilih produk it. Oke, kita pencet panah kanan, lalu apply. Nah, yang di atas kita edit list, kita ke edit list agradientnya. Nah, lalu kita ke milih yaitu customer it. Terus agreement fungsinya kita pilih count. Lalu apply. Jika sudah di apply,
Kita ke sini lagi ya, edit list coba. Nah, kan ada di sini ada produk name. Ternyata kita ganti produk name dengan mode. Sorry, customer it dengan font tadi bener ya yang di atas. Font lalu ke produk name, ke mana ini? Produk name ke mode. Oke. Jika sudah, kita play. Nah, kita run sekarang. Nah, yang keluar seperti ini datanya. Nah, kita klik berapa kali untuk mengurutkan. Ternyata ini urutannya. Berarti kesimpulannya adalah Agret melakukan group by function yang memungkinkan kita ketahui dari database, di samping menggabungkan dan menyaring. Fungsi Agret adalah salah satu operator yang paling penting untuk pencampuran data. Dalam kasus ini, Agret mengkelompokkan data berdasarkan produk, menghitung jumlah pembelian untuk setiap produk, dan menggunakan nama produk untuk mendeskripsikan produk ini. Hasilnya adalah tabel semua produk dengan atribut berikut, yaitu ada produk, nama produk, dan jumlah pelanggan telah membeli produk tersebut.